Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, jamaah salatul maghrib, a'azzanallahu wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua berbagai nikmat yang kita akan gunakan untuk menjalani hidup dan kehidupan kita di permukaan dunia ini, yang kita pergunakan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat dan karunia tersebut, sekecil apapun sampai kepada nikmat yang terbesar, mulai daripada nikmat yang nampak kita lihat dalam pandangan kita sampai kepada nikmat yang sama sekali tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat pemberi nikmat tersebut. Seluruh nikmat dan karunia datang dari sisinya, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak, yang wajib untuk kita ibadahi. Kita persembahkan segala macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala melanjutkan pembahasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana masih pada hadis yang ke-60. Di pertemuan yang lalu di pertemuan yang sebelumnya atau yang pekan yang lalu, kita baru saja menyelesaikan penjelasan singkat dan ringkas terkait dengan siapa saja yang layak, yang berhak untuk mendapatkan zakat. Dan itu merupakan kelanjutan pembahasan atau kelengkapan pembahasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'tiyaz zakah. Tatkala seorang laki-laki datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Nabi bersabda setelah wa tu'tiyaz zakah, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Sya'ban dan bulan Syawal. Dan dinamakan dengan Ramadan, ada di antara ulama mengatakan alasannya, li'annahu inda awwali tasmiyati syuhuri sadifa annahu kana fi shiddati ramdha'i wal kharra. Awal kali penamaan Ramadan, kata sebahagian ulama, sebab di bulan tersebut itu musim yang panas, musim yang terik. Dan Ramadan itu syiddatin Ramadan, panas yang sangat terik, hawa yang sangat panas. Sehingga dinamakan Ramadan. Wakila
Ada juga yang berpendapat li'annahu tudfa'u bihi khararatuz zunubi. Ada juga yang berpendapat bahwasanya Ramadan dinamakan dengan Ramadan sebab ia akan memadamkan panasnya dosa. Memadamkan panasnya atau api yang timbul dari dosa. Li'anna dzunuba haratun. Sebab dosa, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahmatullah alaih, yang namanya dosa itu panas hakikatnya. Nah, sehingga orang yang banyak melakukan dosa, itu hatinya tidak akan pernah merasakan ketenangan. Tidak ada sakinah di dalam dirinya. Itu hanya untuk kaum mukminin yang setiap kali berdosa senantiasa beristighfar dan bertaubat, dan tidak membiarkan dosa-dosa tersebut terus bercokol di dalam dirinya, sehingga menimbulkan kegalauan, kekalutan, dan perasaan tidak tenang di dalam diri seseorang. Nah, makanya ketika Nabi SAW ditanya tentang al-ismu, tentang dosa, kata beliau, maha kafi sadrik wa karihta ayyattani alaihin nas. Yang namanya dosa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apa yang menggoncang dadamu, membuat hatimu tidak tenang. Nah, dan kemudian kau tidak suka kalau itu ditahu atau diketahui oleh manusia. Kalau ada seseorang yang melakukan dosa dan hatinya tidak tenang, tidak ingin juga itu diketahui oleh manusia, ini masih pertanda bagus. Masih pertanda bagus dibandingkan mereka yang sudah melakukan dosa tetap tenang, tetap nyaman. Tambah dosa berikutnya tambah nyaman, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ini menunjukkan hatinya sudah mati. Hati yang mati seperti ini biasanya sulit untuk melihat cahaya kebenaran, meskipun cahaya tersebut bagikan sinar matahari di siang bolong. Nah, sehingga dosa itu sesuatu yang menggoncang hati, sesuatu yang panas. Dan dikatakan Ramadan menurut pendapat sebuah bagian para ulama, sebab ia memadamkan cahaya panas daripada dosa. Nah, dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang sering diungkapkan oleh para dai di bulan-bulan Ramadan, "Naam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Ada 3 hadis yang hampir semakna dari sisi redaksi. Ini man shoma Ramadan. Kemudian man qama Ramadan. Siapa yang salat tarawih imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab, diampuni dosanya yang telah berlalu. Redaksi yang ketiga, man qama lailatul qadri. Siapa yang salat di malam Lailatul Qadri. Itu semua 3 redaksinya diakhiri dengan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan diampuninya dosa-dosa disebabkan oleh puasa. Tolong diperhatikan 2 syarat di awal yang disebutkan. 2 syarat di awal yang disebutkan. Syarat yang pertama, iman. Mengimani bahwasanya puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mengimani bahwasanya ibadah puasa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ihtisab. Tujuannya dia berpuasa memang mengharapkan pahala, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan faktor kebiasaan. Ada orang berpuasa kebiasaan. Kenapa? Ramadan ini tidak enak kalau kita tidak berpuasa. Itu kan faktor kebiasaan namanya.
Nah, biasanya anak-anak muda demikian, teman-temannya puasa, dia ikut puasa. Tapi begitu melihat ada kawan-kawannya tidak puasa, 1-2, sudah tidak puasa. Kenapa? Ikut-ikutan memang. Awalnya memang sudah bukan ihtisab. Bukan lagi keikhlasan landasannya. Nah, sehingga terampuninya dosa-dosa, tolong diperhatikan persyaratannya di awal. Keimanan dan ihtisab. Berpuasa semata-mata karena Allah, tidak ada tendensi, tidak ada maksud, niatan dan tujuan yang lain. Itu juga menunjukkan bahwa boleh kita berharap untuk mendapatkan pahala, dan itu bagian dari keikhlasan. Berharap untuk mendapatkan syurga, berharap untuk dijauhkan dari neraka, berharap untuk diampuni dosa-dosa. Boleh kita beribadah dengan niatan-niatan seperti itu. Itu insyaallah bagian daripada keikhlasan. Nah, dan ada yang sampai ke telinga saya, katanya kalau ada yang beribadah dengan tujuan dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan ke dalam neraka, maka dia bukan orang yang ikhlas. Nah, sampai katanya ada doanya, ya Allah, kalau saya beribadah hanya untuk masuk ke surgamu, dijauhkan dari nerakamu, maka siksalah saya. Ini semua jemaah sekalian pendapat yang tidak benar. Saya pernah baca yang seperti itu ungkapan dari seorang sufiyah. Sufiyah itu seorang sufi dari kalangan wanita. Namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu ungkapannya booming terkadang. Sebab kenapa? Bagus dari sisi ungkapan, bahasa kelihatannya. Tapi substansi daripada ucapan tersebut keliru. Sebab kenapa? Nabi SAW tetap memohon syurga. Tetap memohon syurga dalam doa-doa beliau. Itu Nabi. Siapa yang lebih baik? Rabi'ah al-Adawiyah dibandingkan Nabi? Ya Nabi SAW. Nah, dan Nabi SAW di dalam doa-doa beliau mengharapkan balasan pahala, mengharapkan dijauhkan dari neraka, mengharapkan diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Doa yang biasa kita baca, yang sering dijadikan sebagai doa pamungkas, kayak ajian saja, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu kebaikan di dunia dan juga kebaikan di mana? Di akhirat. Dan tambahan kebaikan di akhirat apa? Dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka. Itu penting sih mas sekalian. Sebab kebaikan di akhirat mungkin kita masuk surga, insyaallah. Tapi adakah jaminan bahwa kita tidak nyemplung dulu ke neraka? Kan tidak ada. Orang yang masuk ke dalam surga itu ada berapa macam? Ada yang langsung masuk ke dalam surga tanpa dihisab, tanpa disiksa, pokoknya nyelonong saja dia masuk dalam surga. Orang-orang yang bagus tauhidnya, yang tawakalnya benar, disebutkan dalam hadits Abdullah bin Abbas, itu tidak ada, tidak disiksa, tidak dihisab, langsung saja. Ada yang melalui proses disiksa, dihisab, baru masuk surga. Ada juga yang masuk neraka dulu, diproses di sana. Setelah itu baru masuk surga. Nah, makanya Nabi SAW menambahkan di akhir doa beliau, waqina adzabannar. Jauhkanlah kami daripada siksaan api neraka. Nah, sebab fid dunya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di akhirat memang masuk surga. Tapi bisa jadi seseorang masuk neraka terlebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam surga.
Itu semua membuktikan jemaah sekalian bahwa kita berharap ingin mendapatkan pahala, mendapatkan maslahat di akhirat, ganjaran surga, dan dilepaskan dari azab neraka. Itu bagian daripada keikhlasan. Boleh dan sah-sah saja kita menjadikan niatan dalam ibadah kita itu untuk itu. Nah, tayyib. Sehingga puasa yang benar, yang di samping mendapatkan pahala di sisi Allah, adalah puasa yang imanan wahtisaban. Iya, inilah yang diampuni dosa-dosanya dan diberikan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jelas jemaah sekalian, ya, Ramadan itu bulan yang dikenal oleh kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Dan puasa di bulan Ramadan salah satu daripada pilar atau rukun daripada rukun Islam. Dan orang yang hendak berpuasa dari manusia hendaknya terpenuhi beberapa syarat. Kapan syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka ibadah puasanya itu tidak sah. Di antara syarat yang pertama mesti muslim. Orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, kalau mau puasanya sah, dia mesti muslim. Kapan dia bukan muslim, ya ibadahnya tidak dapat apa-apa. Ibadahnya tidak mendapatkan pahala sama sekali. Dia mesti muslim, Islam, KTP-nya tertulis Islam. Dia pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kemudian ayyakuna baligan, balik. Ini syarat yang kedua. Syarat wajibnya dia berpuasa kalau sudah balik. Baliknya laki-laki itu ada beberapa tanda. Tanda yang pertama, dia sudah pernah mimpi basah. Mimpi basah maksudnya, jangan salah paham, bangun ternyata bagian kemaluannya itu basah dan itu keluar cairan yang disebut dengan mani. Iya. Tadi malam mungkin ketemu dengan bidadari, mimpinya ketemu dengan bidadari, ya. Dan dia masih dalam keadaan jomblower, ya. Apakah jomblo sejati atau jomblo abal-abal? Nah, itu mimpi basah, bukan mimpi disiram air. Nah, kemudian tanda yang lain bahwa dia seorang yang sudah balik, sudah ada perubahan suara. Sudah ada perubahan suara, bukan lagi suara anak-anak. Sebab itu jakun sudah mulai tumbuh, jakun, bukan janggut, jakun yang ada di leher. Nah, itu beberapa tanda bahwa si fulan itu sudah balik. Dan di antara para ulama ada yang menyebutkan usia. Meskipun usia itu relatif, tidak mutlak. Ada yang menyebutkan usia 16, 17, itu sudah balik itu. Nah, di bawah itu masih belum balik. Nah, jadi anak-anak SMA itu sebenarnya sudah balik. Sudah ada wajib mereka sholat, puasa dan ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya. Lalu bagaimana yang usianya masih di bawah itu? Bagaimana yang belum pernah mimpi basah? Bagaimana dengan yang suaranya masih anak-anak alias masih mumayyiz, belum balik? Apakah tetap wajib puasa? Hukum taklifiyah itu tidak wajib, tapi mereka dididik untuk puasa. Diajarkan puasa supaya kenapa? Ketika dia balik, dia sudah siap untuk puasa. Dia sudah biasa berpuasa. Nah, jangan menunggu nanti balik nak baru kau puasa. Jangan. Nanti balik baru kau sholat. Itu keliru. Iya. Nah, sebab kapan demikian? Ketika dia balik kondisinya tidak siap, tidak tahu bagaimana itu puasa, tidak pernah merasakan bagaimana lapar dan haus, bagaimana itu sholat dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mendidik dan mengajarkan kepada kita untuk mendidik anak-anak supaya dia terbiasa dengan ibadah tersebut. Iya. Dan ada di tengah masyarakat itu kebiasaan puasa setengah hari ya. Iya, setengah hari. Itu mulai jam berapa itu?
Iya. Mungkin perlu ditinjau ulang, diteliti ulang itu. Kita namanya puasa itu mulai dari terbitnya fajar. Terbitnya fajar azan subuh sampai terbenamnya matahari. Itu kita lihat jam berapa sampai jam berapa? Ada 12 jam, 14 jam. Jadi kalau dibagi 2 alias setengah menjadi 7 jam. Anggaplah jam 5. Apa itu? Sekarang kalau duhur jam berapa? 12 lewat ya? Subuh jam berapa? 4:45 berapa? Azan itu 45. Belum sampai jam 5. Anggaplah dibulatkan jam 5. 5 tambah 7 menjadi 12. Sebab 7 tadi. Jadi pas jam 12 dia sudah bisa buka. Apakah mesti menunggu azan duhur? Mesti menunggu azan duhur? Bagaimana, Pak? Tunggu sedikit. Yang ada itu nunggu azan maghrib, Mas. Bukan azan duhur. Nah, itu puasa setengah itu kan cuma latihan doang. Nah, cuma latihan doang supaya dia semangat, apalagi kalau teman-temannya semuanya puasa. Nah, tidak mesti menunggu kapan ini azan duhur. Tidak perlu. Asal jam 12 kalau memang pas. Iya, namanya setengah. Iya, bahkan bisa lebih daripada itu. Nanti asal nak baru kamu buka. Itu namanya latihan. Iya, latihan. Untuk mereka yang masih mumayyiz, belum sampai pada usia balik, sehingga sampai kepada tingkatan usia balik dia sudah siap, sudah biasa dulu. Tinggal tambah sekian jam. Nah, kemudian untuk wanita kapan dikatakan balik? Wanita itu dikatakan balik ketika sudah mengalami haid pertama kali. Itu haid, ya. Itu sudah balik, sudah wajib dia sholat, wajib dia puasa, tidak boleh lagi dikatakan dia mumayyiz. Nah, itu tanda yang paling pokok bagi kaum wanita. Itu juga sudah mulai dia wajib untuk menutup auratnya. Nah, sebelumnya bukan tidak wajib, tapi dilatih. Iya, dikasih latihan. Anak-anak perempuan kita yang masih TK, SD, dikasih latihan pakai jilbab. Ibunya juga kasih contoh begini pakai jilbab. Sehingga ketika anak itu besar, dia sudah terbiasa. Kecil dulu sudah biasa pakai jilbab, ibu saya juga pakai jilbab. Begitu dia balik, dia tinggal beradaptasi. Berbeda halnya, iya, kalau sejak kecil tidak dibiasakan dengan jilbab, ibunya juga tidak pernah lihat pakai jilbab. Hasilnya apa? Ketika balik disuruh pakai jilbab, apa dia bilang? Panas. Ibu saja tidak pakai jilbab. Iya. Kenapa? Karena memang tidak ada kebiasaan. Nah, dan jilbab itu bukan adat dan tradisi orang Arab, bukan. Itu ada dalam Al-Quran. Allah wajibkan, bukan tradisi disebabkan orang Arab itu padang pasir segala macam disebutkan oleh Indonesia, bukan. Nah, yang tradisi itu, yang adat itu adalah seperti pakaian kita ini, pakaian jubah misalnya, itu tradisi itu. Iya, pakai sorban itu juga tradisi itu. Iya. Nah, seperti tidak ada penekanan dari Nabi. Itu kebiasaan di sana. Nah, iya. Makanya jangan terlalu dibesar-besarkan hal tersebut sampai dikatakan sebagai ciri ini begini, ciri ini begini. Tidak. Nah, beda dengan jilbab. Jilbab Allah sebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ayyudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Zalika adna ayyurafna fala yu'zin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan istri-istri orang beriman. Tapi memang yang dipanggil memang orang beriman toh. Iya. Allah sebutkan
kepada istri-istri orang beriman. Iya. Adapun mereka yang tidak beriman kan lain ceritanya. Nah, sama saja dengan puasa. Puasa kan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang memang betul-betul beriman. Nah, yang merasa tidak punya iman, ya mau dia apa? Toh dia tidak punya iman. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, ini syarat yang kedua, balik. Yang ketiga, akil, berakal. Seorang yang muslim balik, dia mesti akil juga. Berakal dalam pengertian akalnya sehat, bukan majnun, bukan gila. Iya, apakah gilanya temporary atau gilanya forever? Ya. Maksudnya temporary kan sementara toh? Iya. Kadang hari Senin gila, Selasa baik. Itu kan temporary. Iya. Nah, ada yang majnun forever. Weh, sejak tahun gajah sampai tahun macan tetap dia gila. Itu forever namanya. Ini semua tidak ada kewajiban puasa bagi dia. Gugur kewajiban puasa bagi dia. Tidak ada juga kewajiban mengganti puasa yang tidak ada. Termasuk ketika misalnya dia sudah gila forever, ya, tiba-tiba sembuh. Iya. Tiba-tiba sembuh, entah jatuh di mana kepalanya terantuk, sembuh. Apakah ada kewajiban mengganti puasa yang lalu? Tidak ada. Nah, bisa jadi seperti itu. Pas bulan puasa gila. Selesai puasa, sembuh. Ini ada indikasi main-main dengan syariat Allah. Nah, tapi itu Allah Maha tahu ya. Allah Maha tahu. Nah, baik. Kemudian ada juga disebut dengan akil. Iya. Mereka yang pingsan, ya, pingsan. Orang pingsan itu masuk kategori gairu akil. Mungkin beberapa hari di bulan Ramadan dia pingsan. Yang seperti ini tidak mendapatkan kewajiban puasa sampai dia sadar dari pingsannya. Nah, termasuk juga orang yang mabuk, ya, mabuk disebabkan minuman keras atau disebabkan sabu-sabu dan teman-temannya. Kapan dia mabuk tidak sadarkan diri, tidak ada kewajiban puasa untuk dia. Termasuk juga gairu akil, tidak berakal, adalah orang yang berpenyakit ayan. Ya. Apa itu ayan? Apa? Epilepsi. Iya. Di bulan Ramadan dia terkena penyakit itu dalam keadaan tidak sadar. Itu adalah kewajiban dia. Dan juga kewajiban mengganti. Nah, taib. Kemudian qadiran, mampu. Ini juga penting. Syarat yang keberapa tadi? Keempat, qadir, mampu. Nah, yang dimaksud dengan yang tidak mampu seperti mereka yang sudah tua sekali. Sudah tua sekali dimakan usia. Ini sudah tidak mampu. Nah, adapun orang yang mengaku saya tidak mampu, itu tidak diperhitungkan itu ucapannya. Ya. Sebab indikasinya bukan ucapan. Fisiknya dilihat. Iya. Puasa itu ibadah fisik. Iya, sebagaimana ibadah haji, ibadah fisik. Nah, dilihat fisiknya, kuat, sehat, itu mampu. Nah, iya. Kalau sedang sakit, dia tidak mampu namanya. Itu pun sakitnya dilihat. Sakit apa lah kata? Iya. Benjol misalnya. Itu benjol sakit apa tidak? Sakit. Apakah orang yang benjol boleh mengatakan saya tidak mampu nih benjol palaku? Tidak. Bukan itu.
Yang dimaksud dengan sakit dan itu tidak mampu adalah apabila dia puasa, itu akan semakin membuat lama proses penyembuhan. Semakin lama membuat proses penyembuhan atau memperlambat proses penyembuhan. Nah, termasuk juga sakit yang dia mesti mendapatkan asupan makanan, gizi dan infus. Nah, itu baru dikatakan tidak mampu. Iya. Tapi kalau cuman benjol atau keseleo, ya, para atlet-atlet kita yang suka main-main, keseleo atau cedera, itu dibedakan juga itu keseleo dan cedera, ya. Nah, keseleo untuk atlet amatir, cedera itu untuk atlet kelas atas. Nah, itu bukan alasan bahwa saya tidak puasa ini, tadi di bampak atau di lapangan. Itu bukan alasan tidak puasa. Nah, sebab bukan itunya yang berpuasa. Nah, ada kemampuan, tidak sakit. Kemudian mukim, bukan dalam keadaan perjalanan, mukim. Maksudnya apa? Orang yang dalam perjalanan, asalnya dia tidak mendapatkan kewajiban puasa. Siapa di bulan Ramadan melakukan perjalanan safar dan perjalanannya dihitung sebagai musafir, hukum asalnya tidak ada kewajiban puasa. Kalau ada yang bertanya mana yang lebih baik, puasa tetap atau tidak usah puasa? Misalnya perjalanannya enak, tidak begitu banyak kesulitan. Dari sini, dia diantar ke Bandara Buah, ya, di bandara naik mobil yang ber AC, full AC, tiduran di atas mobil sampai di Bandara Buah. Langsung boarding pass, naik, tiba di Makassar 45 menit. Sampai di sana ada lagi yang jemput. Setelah itu dijemput sampai ke hotel berbintang sekian. Apakah boleh dia puasa atau tidak? Dia diberikan dua pilihan. Kau mau puasa silahkan. Kalau tidak mau puasa, itu hukum asalnya memang. Nah, hanya saja saya tidak mau nakut-nakuti ya. Kalau dia tidak puasa misalnya itu, ingat mengganti, bukan gratis itu. Ya. Ada habis Ramadan sampai masuk Ramadan berikutnya 11 bulan itu ingat mengganti ki. Nah, itu kalau mereka yang musafir, termasuk yang sakit juga tadi, yang tidak mampu tadi, kalau dia sakitnya masih diharapkan kesembuhannya, ya diganti ketika dia sehat. Nah, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jabir ketika beliau melihat seseorang dalam perjalanan, orang tersebut dinaungi dengan payung segala macam, banyak yang lindungi dia dari terik matahari. Lalu Nabi tanya, itu kenapa? Maka sahabat ketika itu mengatakan dia sedang puasa tawa. Nah, itu tawa dari saya aja. Nah, Nabi tidak pernah bilang tawa. Nah, itu puasa. Maka Nabi SAW bersabda, "Laisa minal birri as-shaumu fis safar." Bukan termasuk kebaikan puasa ketika dalam keadaan musafir. Bukan termasuk kebaikan puasa ketika sedang musafir. Nah, para ulama menyebutkan itu ketika dia memang sulit. Ketika menyulitkan dia. Sampai bukan cuma dia yang kesulitan, menyulitkan juga orang lain. Mesti dipayungi, dilindungi dari matahari, sementara yang melindungi dia ikut puasa. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib untuk dia, tidak berpuasa ketika dia musafir. Apakah musafirnya nyaman atau tidak? Nah, adapun pendapat sebagian ulama yang lainnya, boleh dia berpuasa ketika dia merasa tidak menyulitkan, dan boleh juga dia meninggalkan puasa tersebut. Tapi kedua-duanya tetap mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Nah, taib, ini mukim.
Kemudian syarat yang kelima, saliman minal mawani. Tidak ada penghalang yang lain. Penghalang yang lain khususnya bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita itu haid. Itu penghalang dia puasa. Ya, penghalang untuk dia puasa, haid. Dan boleh bagi seorang wanita untuk memakan, meminum pil, obat untuk mencegah haidnya, dengan catatan obat tersebut, pil tersebut tidak mendatangkan mudarat atau efek samping yang berat. Yang kedua, tidak mengganggu hubungan suami istri. Ya, tidak mengganggu hubungan suami istri. Nah, itu penting juga. Bulan Ramadan itu cuma siang kita berpuasa. Iya, adapun di malam hari, iya, bebas. Waktunya mulai azan maghrib. Ya, mulai azan maghrib sampai azan subuh. Bahkan ketika azan subuh saja masih dalam keadaan junub, ya, tidak apa-apa. Lanjutkan saja puasa, tapi mandi setelahnya. Nah, itu, iya, waktunya panjang. Nah, boleh bagi wanita yang ingin meminum obat tersebut, dan boleh juga bagi wanita yang tetap seperti kebiasaannya, tidak minum obat dan seterusnya. Tidak. Nah, taib. Termasuk halangan adalah nifas. Iya, nifas. Wanita yang mengalami nifas. Nifas itu adalah damul kharij ma'al wiladah. Darah yang keluar, iya. Darah yang keluar sebelum atau setelah proses kelahiran. Nah, atau proses bersamaan dengan proses kelahiran. Itu disebut dengan darah nifas. Nah, dan juga termasuk darah nifas bagi orang yang keguguran. Orang yang keguguran dengan rincian sebagai berikut. Kalau usia kehamilannya sudah di atas 80 hari. Ya. Usia kehamilan sudah di atas 80 hari. Maka ketika dia keguguran, darah tersebut dihitung sebagai darah nifas. Kalau usia kehamilan baru sampai 1 sampai 80 hari, iya, itu kalau dia keguguran di fase itu, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah nifas, tapi hanya disebut sebagai darah istihadah, darah penyakit. Kenapa dibagi seperti itu? Sebab fase kehamilan itu 3 kali 40 hari. Masa nutfah, ya, masa nutfah itu 40 hari pertama. Iya, ada dalam surah Al-Mu'minun, ada dalam hadis. Iya. Bercampurnya mani dengan bibit istri. Itu 40 hari pertama. Dari nutfah menjadi alaqah. Iya. 40 hari kedua menjadi segumpal darah. Sudah menjadi segumpal darah. Nah, iya. Ketika di masa itu baru menjadi segumpal darah atau 80 hari, iya, maka itu belum terhitung sebagai manusia. Belum terhitung sebagai manusia. Makanya sepakat para ulama, kalau ada yang keguguran, meskran di usia kehamilan seperti itu, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas, tapi darah istihadah. Konsekuensinya apa? Karena dia bukan darah nifas, tetap wajib sholat, tetap wajib puasa, iya, dan seterusnya. Tapi kalau sudah melewati masa 80 hari tersebut, iya, itu sudah tergolong sebagai darah nifas bagi mereka yang keguguran atau biasa kita sebut dengan meskran. Nah, lalu bagaimana dengan yang disesar? Apakah kalau disesar itu ada darah nifas keluar? Siapa yang pernah istrinya disesar di sini? Tidak ada. Hah? Ada, pasti ada. Iya. Nah, ada itu, cuman mungkin dia tidak mau tahu proses operasinya itu. Itu kadang para suami, saya nasihatin ini para suami ya. Nah, sebab saya juga suami. Nah,
Itu kalau istri mau melahirkan, temani. Iya, jangan kita di luar, istri mau melahirkan kita di luar, update status, yang tabah ya ibu, bukan itu yang diinginkan istri. Iya, temani di dalam. Iya, saya bicara seperti itu sebab ada kawan, iya, sempat-sempatnya di-update status di Facebook. Yang sabar ya iya, yang sabar, itulah fitrah wanita. Lalu saya chat, kenapa dengan istrinya? Dia sedang dalam perjuangan melahirkan. Astagfirullah, antum update status, istri antum sedang berjuang dalam. Bukan itu, temani. Lihat juga prosesnya. Nah, kuatkan dia. Ya, jangan cuma mau enaknya. Ya, antum kasih enak dia 5 menit, 9 bulan dia menderita. Kan begitu. Kali 3 kali 5 anak. Nah, kasihan itu para istri-istri kita. Nah, temani, sekalian dilihat. Disitulah kita terapkan hukum-hukum terkait dengan nifas, terkait dengan darah wanita. Apakah itu haid, apakah itu darah nifas, apakah itu istihadah. Itu beda-beda semuanya. Nah, bagaimana dengan ketuban? Ketubannya itu kalau kena pakaian, apakah itu najis atau bukan? Penting itu. Iya, jangan dibilang saya bukan wanita, tidak pernah keluar ketuban. Salah, kau kan nanti punya istri. Kecuali kalau memang punya cita-cita sampai mati tetap jadi jomblo. Iya. Nah, di samping itu meskipun dia jomblo, ibunya pasti perempuan. Penting juga ditahu tuh masalah-masalah seperti itu. Nah, termasuk ketuban. Ketuban menurut pendapat para ulama yang paling rajih itu bukan najis, ya. Nah, thayyib. Nah, demikian jemaah sekalian, iya. Itu terkait dengan penghalang seseorang berpuasa. Nifas, iya. Kapan dia nifas? Tidak ada kewajiban untuk berpuasa. Kemudian penghalang yang lain, ibu menyusui. Masuk bulan Ramadan, ternyata dia masa menyusui awal-awal, masa menyapih. Dia boleh juga untuk tidak puasa. Boleh juga untuk tidak puasa. Termasuk penghalang yang lain, dia tidak menyusui, tapi pas sedang hamil. Sedang hamil yang butuh pasokan makanan lebih di masa kehamilan, bukan puasa. Itu juga penghalang untuk dia berpuasa. Dan semua penghalang-penghalang kita sebutkan ini, alhamdulillah itu pada wanita. Iya. Tidak ada pada laki-laki. Laki-laki tidak pernah haid, tidak pernah nifas, tidak pernah istihadah, tidak pernah hamil, tidak pernah menyapih. Subhanallah, luar biasa itu wanita. Ya, makanya tolong diingat-ingat baik-baik itu supaya kita lebih lebih bersyukur, dan berterima kasih kepada istri kita. Apakah istri atau istri-istri? Nah, luar biasa perjuangan mereka. Nah, dengan bersyukur tersebut, insyaallah Allah akan menambah nikmatnya. Nah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah itu nikmat. Nah, baik. Kemudian jemaah sekalian, ini tadi syarat-syarat mereka yang wajib untuk berpuasa. Adapun ketentuan lain bagi mereka yang tadi mendapatkan uzur, tidak ada kewajiban puasa, seperti misalnya tidak mampu, lemah, sakit dan yang semisalnya, tinggal dilihat. Kalau sakitnya kata dokter masih ada harapan sembuh, maka dia mengqadha, mengganti di bulan yang lain. Nah, kemudian kalau sakitnya memang tidak ada harapan untuk sembuh, dokter sudah vonis tidak ada harapan untuk sembuh penyakit tersebut, maka yang seperti ini membayar fidyah. Menunaikan fidyah, dia memberikan makan setiap hari satu orang miskin, sejumlah puasa yang dia tinggalkan. Kemudian ibu-ibu hamil, ibu menyusui, ibu hamil dan ibu menyusui, dia juga tidak berpuasa.
Hanya saja para ulama berselisih dan berbeda pendapat, apakah ibu hamil dan menyusui tersebut sama saja, apakah dia khawatir dengan bayinya atau khawatir dengan dirinya. Para ulama berbeda pendapat, apakah dia itu mengqadha puasanya atau membayar fidyah, atau membayar fidyah dan sekaligus mengqadha. Nah, pendapat yang selama ini saya pegang, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa wanita hamil dan ibu menyusui, itu tidak mengqadha puasa yang ditinggalkan, tapi dia membayar fidyah sejumlah hari yang dia tinggalkan. Membayar fidyah sejumlah hari yang ditinggalkan. Dan membayar fidyah ini, jemaah sekalian, nanti setelah dia meninggalkan puasa, bukan sebelum puasa. Tolong dipahami itu fidyah. Sebab fidyah itu terkait dengan ketidakmampuan seseorang untuk berpuasa. Kapan dikatakan dia tidak mampu? Ya ketika masuk kewajiban. Masuk kewajiban puasa dilihat, oh tidak mampu, fidyah. Nanti ketika ditinggalkan puasa baru bayar fidyah. Jangan 1 bulan sebelum Ramadan bayar fidyah. Itu bukan fidyah namanya. Nah, dan fidyah juga ini disebutkan dalam Al-Qur'an, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu makanan. Makanan yang mengenyangkan. Apakah bentuknya makanan jadi atau makanan yang belum jadi? Makanan jadi, kita panggil orang miskin tersebut makan di rumah kita sampai kenyang. Makanan yang mengenyangkan, bukan kelompok, bukan snack-snack. Bukan, tapi mengenyangkan. Suruh dia makan sampai kenyang. Standarnya apa? Bukan banyaknya, tapi kenyangnya dia. Sehingga kalau ada yang miskin, yang orang miskin yang panggil itu mungkin anak-anak, ya mungkin sedikitnya makan. Nah, tapi kalau orang yang besar badannya, ya sabar-sabar aku. Ya kan begitu. Nah, dan tidak perlu takut-takut yang miskin ini. Pokoknya kalau disuruh makan sama orang berfidyah, makan saya. Nanti kau berhenti ketika kenyang. Kalau sudah kenyang, sudah kenyang. Nah, boleh diajak makan di rumah atau diajak makan di warung. Nah, diajak makan di warung sampai dia kenyang. Itu kalau makanan jadi. Makanan tidak jadi, kasih dia beras. Kalau makanan pokoknya beras, kalau makanan pokoknya sagu, kasih dia sagu. Nah, itu saja. Kasih juga tallo. Masa orang cuma makan nasi, telur, lauk pauk, sayur, itu makanan tidak jadi. Silakan dia olah. Diperkirakan bahwa ini mengenyangkan dia. Nah, mengenyangkan untuk dia. Jangan cuma beras saja. Saya biasa lihat orang bayar fidyah, tapi ini fidyah aku beras tok. Memang orang cuma makan nasi doang? Tidak. Pasti ada sayurnya, ada lauknya, ada juga apanya Pak Imam? Susunya, ada buahnya, pencuci, Nah, yang jelas makanan mengenyangkan saja. Itu lihat. Bagaimana? Apakah orang miskinnya cuma 1 tok selama sekian hari atau ganti-ganti? Yang saya pahami dari pendapat para ulama, tidak boleh satu orang tok. Cari orang miskin yang lain, kecuali kalau memang orang miskin di tempat itu terbatas. Misalnya di kampung Sempowai, 1 banjir orang miskin kodong. Itu saja bang terus makan. Tapi kalau banyak yang lain kalau sahabat radhiyallahu anhum seperti Anas bin Malik, Anas bin Malik itu kan usianya sampai 100 tahunan. Di usia tua beliau, dia panggil 30 orang miskin. 30, ayo makan sampai kenyang. Karena puasa ketika itu 30 hari. Makan sampai kenyang. Itu jalan pintas. 30 orang makan sampai kenyang. Kalau puasanya cuma 29 hari, 29 panggil. Bagaimana dengan makanan bungkusan? Boleh. Boleh makanan bungkusan. Apalagi sekarang ini subhanallah di Palopo kita yang namanya penjual nasi kuning tidak kenal waktu.
Pagi ada, siang ada, malam ada, tengah malam ada, begadang, subuh juga ada. Subhanallah, betul-betul ini Pak Lopo, ya kulinernya yang paling terkenal itu mungkin bisa masuk dalam catatan Guinness Book of Record. Iya, nasi kuning. Iya, saya betul-betul kagum itu. Subuh kita keluar ada nasi kuning. Subuh. Iya, siang masih ada nasi kuning. Sampai tengah malam lewat-lewat ya. Nasi kuning begadang judulnya. Subhanallah. Betul-betul Pak Lopo ini cinta dengan yang kuning-kuning. Nah, bisa dibungkus nasi kuningnya. Iya, satu porsi perkirakan si fulan ini kenyang dengan makanan ini, kasih satu. Satu hari satu. Bukan 3 kali sehari ya. Ini juga salah paham. Bukan 3 kali sehari, 1 kali makan. 1 kali makan. Terserah kita, orang miskinnya kita mau tanggung 3 kali, 3 hari itu. Iya, kita mau tanggung pagi, siang, malam. Kalau pagi biasanya tidak pakai makanan berat, ya. Tidak usah ditanggung itu. Iya. Nah, siang dengan malamnya saja itu sudah 2 hari. Nah, bukan 3 kali sehari, tapi 1 kali makan. Itu untuk fidyah. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Adapun mereka yang mukim, yang safar, melakukan perjalanan kemudian tidak berpuasa, maka kewajiban dia adalah mengganti pada hari ketika dia tidak ketika dia tidak sedang melakukan perjalanan. Nah, dan puasa Ramadan itu ditetapkan dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal, melihat bulan sabit, yang bulan sabit tersebut muncul di akhir bulan Sya'ban. Iya, di akhir bulan Sya'ban. Muncul di akhir bulan Sya'ban. Muncul, kalau dia muncul kelihatan, dilihat dengan mata kepala atau dengan alat, besoknya sudah puasa. Kalau dia tidak muncul, tertutup awan, sulit untuk dilihat, genapkan bulan Sya'ban jadi 30. Iya. Mudah sekali. Tidak perlu pakai matematika apa segala macam. Tidak perlu ranking-ranking. Itu saja. Itu ketentuan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah habis waktu ya? Iya. Ini rukun Islam yang keempat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ketika beliau ditanya oleh laki-laki yang datang bertanya kepada beliau. Ada yang mau tanya? Oh ya, Pak Haji silakan. Assalamualaikum. Taib. Itu satu. Kemudian yang kedua menyangkut masalah hilal tadi. Kalau selama ini kan kita itu pemerintah, tapi kalau kita berdasar seperti yang Ustaz sampaikan, kalau tidak dilihat cukupkan 30, tapi kalau dilihat ya besoknya harus puasa. Bagaimana itu? Iya. Taib. Ada 2 pertanyaan dari Bapak Haji tadi. Pertama tentang masalah waktu itu fidyah. Tadi kita sudah isyaratkan menunaikan atau membayar fidyah itu pasca kita meninggalkan ibadah puasa. Setelah meninggalkan ibadah puasa. Sebab fidyah dikaitkan dengan ketidakmampuan. Ketidakmampuan dilihat setelah masuk kewajiban. Sebelum ada kewajiban belum ditahu dia mampu apa tidak. Nanti ketika masuk kewajiban puasa, tidak mampu. Setelah ditinggalkan puasa tersebut, baru dia tunaikan fidyahnya. Bukan sebelumnya. Yang kedua, apakah boleh dikasih uang? Iya. Uang memang ringkas, tidak ribet. Iya. Cuman kalau kita lihat fungsi ayat, kita lihat ayatnya, Allah menyebutkan, fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah ta'amu miskin. Ta'am adalah segala sesuatu yang mengenyangkan. Nah, sehingga para ulama itu menyebutkan fidyah itu dengan makanan. Apakah makanan tidak jadi atau makanan yang sudah jadi.
Dan dengan uang, para ulama sebahagiannya tidak membolehkan. Kenapa? Dikhawatirkan dia tidak membelikan makanan. Kalau dia tidak membelikan makanan, maka fungsi fidyah yang kita inginkan tidak berfungsi. Fungsi fidyah untuk makan. Siapa tahu, dia dapat uang fidyah, simpan, tunggu, di akhir Ramadan biasanya ada diskon di hypermart, beli baju, beli ini. Nah, itu tidak boleh sebab bukan lagi makanan hasilnya. Bukan lagi makanan hasilnya. Tidak menunjukkan tujuan daripada fidyah yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Bahkan yang lebih parah, digunakan beli apa? Petasan. Wah, itu lebih parah. Kita kasih dia uang fidyah, tidak bisa kita tidur kalau malam. Berkobar-kobar itu uang fidyah kita di atas. Kenapa? Nah, belikan petasan. Ingat ayatnya, fidyatun ta'amu miskin. Kecuali mungkin kalau kita tahu dia orangnya amanah. Habis dapat uang fidyah, dia langsung bolong beras, sayur, ikan. Kita tahu orangnya amanah. Atau kalau perlu kita pasangkan CCTV sama dia. Betul muak beli beras, betul muak beli. Soalnya ini terkait dengan utang kita, utang puasa kita. Utang puasa kita. Kemudian yang ketiga, sehingga kesimpulannya sebaiknya tetap dengan fidyah itu dengan makanan. Yang ketiga, kita ikut dengan pemerintah. Sebab ibadah puasa itu ibadah kolektif, ibadah jamaiyah, bukan ibadah pribadi. Dan pemerintah ulil amri itu punya kewajiban mengatur itu. Dan pemerintah itu menerapkan sistem ru'yah dan juga hisab, melihat dan menghisab, tidak bertentangan. Tapi jangan dipahami bahwa kalau misalnya kita di sini lihat, sudah muncul bulan, mau nggak puasa besok? Oh, tidak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Makanya di zaman Nabi SAW, ketika ada sahabat yang melihat bulan, dia tidak langsung berniat besok mau nggak puasa, tidak. Sampaikan ke Nabi dulu. Nabi posisinya sebagai pemerintah, posisinya sebagai ulil amri. Dia sampaikan ke pemerintah dulu. Pemerintah nanti yang mengatakan, puasa atau tidak. Makanya Nabi mengatakan, idzan nasumu ghadan. Kalau begitu kita besok puasa. Jadi bukan keputusan pribadi-pribadi. Pribadi melihat, ada bulan, kasih masukan pemerintah, sudah ada bulan. Kita sudah lihat bulan. Jadi bukan dikatakan bahwa masing-masing melihat kemudian masing-masing memutuskan, tidak. Tapi hendaknya dikembalikan kepada keputusan pemerintah. Baik, cukup ya. Oh ya, Pak Haji. Kalau untuk kalau memang untuk sekaligus 1 bulan, sebaiknya nanti setelah Ramadan. Kalau dalam bulan puasa, misalnya di pertengahan, kasih yang setengah untuk puasa yang ditinggalkan. Masalahnya seperti ini. Kewajiban dia menunaikan fidyah, itu belum ada ketika puasa itu belum berlalu. Nanti berlalu puasa baru ada kewajiban fidyah. Di sisi lain, minta maaf ya, di sisi lain, saya tidak mendoakan, enggak. Di sisi lain, siapa tahu tiba-tiba meninggal, itu kan tidak ada kewajiban fidyah, meninggal. Kan begitu.
Iya, dan seterusnya. Nanti ada fidyah ketika dia meninggalkan puasanya atau berlalu itu puasa. Nah, jadi makanya saya sebutkan tadi, kalau memang mau dikasih sekaligus 1 bulan, sebelum habis Ramadan baru kasih. Iya. Nah, siapa tahu tidak mau merepotkan. Kemudian lauknya dalam bentuk uang, lauk dalam bentuk uang, mudah-mudahan dia betul-betul belikan uang dengan apa? Belikan sayur dengan lauk. Kita harapan kita begitu. Mudah-mudahan ya. Iya, kalau perlu kasih dia penekanan. Iya, kasih dia penekanan, tolong. Iya. Ini lauk, sayur dan makanan. Iya. Jangan dibelikan yang lain. Kalau dia bertanya, bagaimana dengan baju baruku? Nanti dilihat. Iya. Dikasih penekanan memang, sebab jangan sampai dia belikan baju baru. Iya. Nah, bukan lagi fidyah fungsinya itu, tapi baju baru fungsinya. Nah, saya kira cukup ya, sudah lewat. Nah, tidak pernah itu kebiasaan di tengah-tengah. Tadi cocok Mi, betul. Dia sudah sakit, itu betul, itu tidak ada yang salah. Iya, tapi tolong dipahami, fidyah itu nanti berlalu, nanti setelah dia tidak puasa. Nanti ada kewajiban puasa tidak ditunaikan, baru ada fidyah. Ini bagaimana belum masuk puasa? Puasa masih ada sekian, mau bayar fidyah duluan. Bagaimana cara? Sama saja orang mau saya kasih sebentar. Yang dilihat sampai kapan dia hidup. Ya, artinya begini. Yang umpama sudah masuk Ramadan. Karena selesai Ramadan aku bayar fidyah. Nah, kalau menikah di tengah berarti dia tidak puasa. Nah, difidyahkan bagaimana? Apa difidyahkan? Difidyahkan selama dia hidup di bulan Ramadan. Kalau fidyah itu tidak fidyah itu begini. Tadi tolong dipahami dengan baik ya. Iya. Fidyah itu kan fidyah itu pengganti puasa. Tahu? Fidyah itu pengganti puasa yang ditinggalkan. Ini belum puasa mau diganti. Belum masuk kewajiban puasa mau diganti. Kalau setiap hari tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu baru pertengahan Ramadan bayar semua fidyahnya. Bagaimana caranya? Belum masuk kewajiban, pengganti kewajiban dibayar memang. Bagaimana caranya? Betul Pak Haji. Subhanallah. Ternyata iya. Ternyata lebih paham aja muslimin. Nah. Ya. Iya, silakan Pak Haji.
Sudah betul. Iya. Sudah tadi saya ingatkan ya. Sudah ya? Boleh ya. Boleh. Ya, apakah suntik, pil, obat itu fatwa? Iya. Fatwa para ulama. Iya. Boleh dengan catatan tadi. Tidak ada efek samping bagi si wanita itu. Tidak ada dampak negatif. Iya. Maka itu boleh. Iya. Nah, saya kira cukup ya. Sehingga kesimpulannya saya menghargai ya yang namanya adat kebiasaan di tengah masyarakat mungkin dan seterusnya. Hanya saja kalau adat dan kebiasaan tersebut terkait ibadah, maka dikembalikan kepada syariat. Bukan dikembalikan kepada adat kebiasaan yang ada, tapi dikembalikan kepada aturan syariat. Termasuk masalah fidyah tadi ya. Fidyah itu nanti ada kewajiban ketika meninggalkan puasa. Masuk kewajiban puasa, bukan sebelum puasa tersebut. Nah, sekira cukup. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.